Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas latihan soal terkait materi estimasi parameter ya. Kita akan membahas penyelesaian dari soal ini. Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, PT Usaha Mandiri di Kota Padang melakukan survei kepuasan pelanggannya. Jadi ingin melihat posisi kepuasan pelanggannya sejauh mana merasa puas ya. Dari 3.000 pelanggan, pada bulan Agustus 2021 ternyata 2.100-nya menyatakan puas. Jadi dari 3.000 pelanggan itu 2.100-nya puas. Selebihnya berarti tidak puas. Nah, fokus kita lihat kembali apa yang dipertanyakan. Buatlah interval keyakinan tentang kepuasan pelanggan tersebut dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%. Di fokus kita terhadap yang puasnya. Tentu kepuasan pelanggan itu tentu yang dicari yang puasnya ya. Oke, di sini tidak dapat catatan, tidak harus kita sendiri yang menentukan apakah ini menggunakan rumus apa. Nah, untuk itu langkah pertamanya kita tentukan dulu jenis estimasi yang akan kita gunakan. Karena dalam ini tadi datanya 3.000, 2.100-nya puas, maka ini bukan rata-rata ya. Ini berarti jumlah dari suatu data jumlah ya, data sampel, terus ada yang menyatakan puas. Nah, ini bagian dari proporsi. Sehingga ini merupakan estimasi interval proporsi. Selanjutnya, kita tentukan jenis sampelnya. Apa sampelnya, besarkah atau kecilkah? Nah, kita tinjau berarti 3.000 ini adalah sampelnya. Karena 3.000 lebih dari 30 sehingga dia sampel besar. Untuk apa sih kita menentukan sampelnya kecil atau besar? Itu fungsinya untuk menentukan tabel nilai kritisnya apa yang kita pakai. Tabel T kah atau tabel Z? Nah, dalam hal ini berarti tabel Z karena dia sampel besar. Selanjutnya, jenis populasinya. Apakah terbatas atau tidak terbatas? Nah, di sini fungsinya nanti itu untuk standard errornya, apakah pakai faktor koreksi atau tidak ya. Nah, dalam hal ini, dalam soal ini tidak ada berjumlah populasi, sehingga jenis populasinya populasi tidak terbatas. Oke, dari 3 informasi ini dapat kita pakai rumusnya apa? Berarti estimasi interval ya, yang kita pakai interval proporsi. Maka statistik parameter yang kita gunakan dalam hal ini sampelnya adalah berarti P bar dikurang Z alfa per 2. Kenapa Z alfa per 2? Karena tabelnya tadi tabel Z yang kita gunakan. Dikali standar error dari P barnya. Karena kita pakai proporsi ya. Kecil dari P bar ditambah Z alfa per 2 kali standar error P bar. Jadi sebelah kiri dikurang, statistiknya dikurang dengan perkalian standar error dengan Z kritisnya, sebelah kanannya ditambah. Oke, selanjutnya kita substitusi. Ini kan masih dalam bentuk simbol-simbol. Kita substitusi simbol tersebut dengan angka-angka kecuali yang di tengah, karena ini yang mau ditanyakan. Sehingga ini nggak perlu kita ganti angkanya. Ini batas bawah, ini batas atas. Oke, P barnya. Berapa P barnya? Kita cari. Berarti proporsi terhadap yang puas. Proporsi terhadap yang puas berarti 2.100 kita bagi dengan 3.000. Hasilnya adalah 0,7. Itu P barnya. Berikutnya kita mencari nilai Z kritisnya. Tapi sebelum cari nilai Z kritisnya, kita cari dulu nih alfa per 2-nya. Berarti alfa per 2-nya dari sini bergeraknya. Ini adalah 1 kurang alfa 95%. Nah, berapa alfanya? Tentu alfanya adalah 1 dikurang 0,95. Dapatlah 0,05. Tapi belum selesai. Kita harus cari alfa per 2. Sehingga alfa per 2-nya 0,05 bagi 2. 0,025. Selanjutnya kita untuk mencari Z kritisnya ya berarti ya. Berarti Z kritis kita, nih prosesnya 0,5 dikurang 0,025, hasilnya 0,475.
Oh seperti itu ya. Nah, diperhatikan berarti kurva Z-nya. Kita gambarkan kurva Z-nya. Oke. Ini alfa per 2-nya di sini. Berarti ini 0,025. Di sini nilai Z alfa per 2 tersebut. Ini masih belum diketahui nilainya. Ini mau kita cari dalam proses ini. Nah, berapa ini? Sesuai dengan tabel Z. Berarti nilai titik 0 sampai Z alfa per 2. Inilah luas arsirannya ya. Nah, berapa luas arsiran yang di sini? Ini kan berarti keseluruhan 0,5 keseluruhannya kan 0,5. Kita kurang dengan yang sudah diketahui ini 0,025. Ini dia proses itu di sini. Ini prosesnya. Maka hasilnya 0,475. Itu luas arsiran yang saya arsir di sini ya. Nah, untuk mencari Z alfa per 2-nya berapa, tentu kita memandunya dari tabel Z. Kita gunakan tabel Z untuk mencari nilai Z. Kita perhatikan di bagian tabel Z-nya, di dalam ini kita cari nilai 0,475. Maka kita dapatkan nilai Z-nya itu di posisi 0,475 nih. Sebelah kirinya adalah 1,9. Sebelah atasnya adalah 6. Maka nilai Z-nya adalah 1,96. Itu nilai Z untuk luas arsirannya 0,475. Kembalikan ke posisi proses tadi. Didapatlah nilai Z-nya 1,96. Oke, nilai Z alfa per 2-nya sudah dapat. Kita cari standar error proporsinya. Nah, rumusan standar error proporsinya apa? Kita buka kembali materi di distribusi sampling ya. Ini ada semua konsepnya. Maka ini rumusannya adalah akar dari pi bar kali 1 kurang pi bar per N. Kita nggak pakai faktor koreksi. Kenapa nggak pakai faktor koreksi? Karena populasinya tadi tidak terbatas. Makanya fungsi dari ketiga ini sebenarnya itu untuk penggunaannya dalam rumus ya. Penggunaannya dalam rumus. Oke, selanjutnya kita lakukan proses perhitungan. 0,7 dikali 1 kurang 0,7 dibagi 3000. Berarti 0,7 nanti dikali dengan 0,3. Hasil kalinya kita bagi 3000. Hasil bagi proses ini kita akarkan. Maka hasilnya 0,0084. Selesai angka-angka pada rumusannya. Untuk yang sebelah kiri, sebelah kanan kan juga sama, tinggal mengurang nanti terus proses sebelah kanannya ditambah. Oke, kita masukkan ke rumusan perhitungannya. Didapatlah pi barnya 0,7 dikurang 1,96 nilai Z alfa per 2-nya dikali sigma dari pi barnya itu adalah 0,0084. Di sebelah kanannya prosesnya ditambah nantinya. Oke, kita lakukan proses perhitungan kali. Hasilnya 0,02. Ini juga 0,2 ya. Nah, berarti kiri dikurang nanti 0,7 dikurang 0,2. Kanannya 0,7 ditambah 0,2. 0,68 kecil dari pi, kecil dari 0,72. Selesai perhitungan kita. Tapi jangan sampai situ saja. Tentu kita buat hasil kesimpulan sesuai sama pernyataan keinginan soal. Nah, soal di sini katanya boleh interval keyakinannya. Berarti kesimpulannya adalah estimasi interval keyakinan dari jumlah pelanggan PT usaha yang menyatakan puas. Nah, jadi menyatakan puas itu sebanyak 68% sampai dengan 72% dengan tingkat keyakinannya 95%. Nah, inilah gambaran estimasi interval proporsinya. Maksudnya apa sih? Ini berarti kalau seandainya pelanggannya dari 100 pelanggan yang menyatakan puas itu sebanyak 68%, 68 orang sampai dengan 78 orang, 72 orang. Itu maksud dari estimasi interval ini.
Oke, demikian untuk soal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.